Radio RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Di momen Ramadan pada tahun ini ya pendengar, tidak terasa kita sudah hampir memasuki fase paling istimewa dalam bulan suci Ramadan. Dan malam-malam terakhir ya, 10 malam terakhir ini yang penuh harap, penuh doa, serta penuh kesempatan untuk meraih keberkahan yang luar biasa. Salah satu di antara malam tersebut tentunya ada satu malam yang begitu dimuliakan, yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan dan selalu dinanti oleh setiap hati yang rindu oleh ampunan dan rahmatnya. Nah, malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Pada kesempatan pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang, kita akan merenungi dan mengkaji bersama tentang bagaimana memaknai dan berburu kemuliaan di malam Lailatul Qadar seperti tema kita pada pagi hari ini. Amalan apa saja yang bisa kita lakukan, bagaimana agar malam-malam terakhir Ramadan ini tidak berlalu begitu saja. Bersama Ustadz Mukim Amrullah Esaki yang pada pagi hari ini sudah hadir di studio RRI Tuban, kita akan sapa dan persilakan beliau untuk memulai kajian di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah kembali dapat berjumpa di pagi hari ini Ustadz, dimana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang berburu kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Nah, ini kan suatu malam yang tentu nanti-nanti dan juga kita belum tahu pastinya kapan, tapi ingin kita usahakan untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar itu Ustaz. Monggo, kami persilakan untuk Ustaz memulai di pagi hari ini, dan nanti pendengar bisa bergabung untuk memberikan interaksi melalui telepon di 0356 883476 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0851 9626 4186. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pendengar RRI Tuban yang insya Allah selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah, karena syukur itu merupakan kebutuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita bersyukur, insya Allah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah akan selalu ditambah dalam kehidupan kita. Dan di antara yang patut kita syukuri, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua, yaitu sebentar lagi kita akan memasuki yaitu 10 terakhir di bulan yang penuh rahmat, penuh keberkahan, di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kalau kita melihat ajaran dari uswah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan atau disampaikan di sebuah hadis, apabila datang 10 akhir di bulan suci Ramadan, Masya Allah, beliau itu digambarkan sampai mengencangkan izarnya. Artinya Rasulullah itu ya lebih semangat di dalam masalah ibadah, di dalam masalah ketaatan kepada Allah. Yang kedua, beliau membangunkan keluarganya, istri-istrinya, dan menghidupkan malam-malam itu dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan beriktikaf di masjid. Karena apa? Di malam puncak Ramadan, yaitu di 10 terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan sehingga setiap kita menjadi hamba Allah akan mendapatkan rahmatnya. Untuk itu, sesuai tema yang disampaikan tadi, kita akan membahas tentang bagaimana kita berburu
kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Jadi pertama, keyakinan kita Lailatul Qadar itu tetap ada sampai hari kiamat. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada pemahaman Lailatul Qadar itu hanya dulu, itu salah. Kenapa salah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk mencari. Ya, di dalam hadis dijelaskan taharau lailatul qadri fil witri minal asril awakhiri min Ramadan. Carilah olehmu Lailatul Qadar, yaitu pada malam-malam ganjil di 10 akhir di dalam bulan suci Ramadan. Dalam hadis ini menjelaskan atau menegaskan bahasanya selama kehidupan ini ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan malam keistimewaan, yaitu malam Lailatul Qadar, sebagaimana keistimewaan yang luar biasa diberikan kepada kita. Nah, untuk lebih mendalamnya kita kaji yaitu surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu inna anzalna fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu sekalian apa yang dimaksud Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun para malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril, ya, atas perintah dari Allah untuk mendengarkan bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an dan untuk membantu mengaminkan doa-doa kita. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam itu sampai terbit fajar. Ini salah satu surat yang menandakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam yang istimewa sekali. Malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada satu malam itu memberikan keistimewaan bagi kita. Pertama, kalau kita mendalami ayat tadi, kita akan memahami bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya di sini menurunkan Al-Qur'an ini secara global. Jadi Al-Qur'an itu semuanya dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah itu secara global semuanya. Kemudian diturunkan ke dunia ini dengan cara berangsur-angsur sesuai kebutuhan yang ada di dalam kehidupan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Qur'an sebagai wahyu yang bisa kita warisi itu dengan cara berangsur-angsur. Nah, di sini setiap ada masalah dalam kehidupan yang awalnya dengan landasan-landasan kehidupan jahiliyah, dengan diturunkannya Al-Qur'an berangsur-angsur, ini bisa menjawab, ini bisa menata kehidupan sehingga kehidupan itu lebih baik, lebih membawa keberkahan. Untuk itu malam diturunkannya Al-Qur'an itu juga dinyatakan oleh Allah sebagai malam yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an
di suatu malam yang penuh keberkahan. Dan sungguhnya adalah kami orang-orang yang selalu memberikan peringatan. Jadi di dalam ayat tadi jelas sekali di antara keberkahan yang ada di malam Lailatul Qadar itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dan kita tahu Al-Qur'an itu kitab yang paling sempurna, kitab yang mampu membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Apabila kita mungkin ragu-ragu di dalam kitab-kitab yang lain, tapi naudzubillah, jangan sampai dengan Al-Quran kita ada keraguan. Kalau ada pemikiran yang berselisih di dalam Al-Quran, itu jelas pemikiran orangnya yang salah. Al-Quran tidak mungkin salah. Karena apa? Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Itulah malam keberkahan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain memanggil manusia untuk kembali kepada Al-Quran. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kamu mau'idah. Mau'idah itu nasihat, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Wasifa'ul lima fis sudur, sekaligus obat daripada hati yang sedang sakit. Wahudan, merupakan petunjuk. Warahmatan lil mu'minin, dan merupakan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jadi ayat-ayat yang kita kaji itu jelas sekali bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pada malam Lailatul Qadar itu Al-Quran. Dengan Al-Quran diturunkan maka akan membawa kebaikan, akan membawa keberkahan dalam kehidupan manusia. Untuk itu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, dan mari kita gunakan terutama 10 akhir di bulan suci Ramadan ini untuk selalu mengkaji, untuk selalu membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran yang kita kaji, yang kita baca, itu setiap huruf akan mendapatkan pahala. Bahkan ketika di bulan suci Ramadan, pahalanya lebih berlipat ganda. Untuk itu di antara hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mengejar keberkahan di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 akhir di bulan suci Ramadan, kita kembali untuk membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran supaya membekas dalam kehidupan kita. Kita jadikan sebagai landasan dalam kehidupan. Insya Allah kehidupan ini akan baik, kehidupan kita akan selalu mendapatkan keberkahan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita berpaling darinya akan membawa kesempitan. Sekarang ini Bapak Ibu pendengar RRI Tuban yang selalu dirahmati oleh Allah, banyak orang mengalami guncangan jiwa, banyak orang mengalami kegelisahan. Itu jawabannya satu, karena mereka jauh daripada Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempitan dalam kehidupannya. Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka baginya akan diberikan kesempitan.
ya, dalam kehidupannya akan diberikan kesempitan. Ternyata tidak cuma itu ancaman dari Allah, bakal dikumpulkan mereka nanti di akhirat dalam kondisi mata yang buta. Naudzubillahi min dzalik. Jadi itu yang pertama di antara keberkahan Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai landasan kehidupan kita. Yang kedua, keistimewaan daripada Lailatul Qadar. Kenapa kita harus berburu mencari sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah? Karena di sini terdapat satu malam, ya, satu malam yang khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Artinya di atas 1000 bulan. 1000 bulan itu saja, kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, ya, 1000 bulan itu sekitar 83 tahun 4 bulan kalau nggak salah. Artinya di atas rata-rata keumuman umur manusia. Jadi kalau kita menemukan malam itu, kemudian kita menjalankan ketaatan kepada Allah, apapun bentuknya, ya, entah itu bentuk ibadah kita, membaca Al-Quran, atau bersedekah, atau yang lain, Masya Allah, itu akan dilipat gandakan sampai lebih daripada 1000 bulan. Dan kita tahu kesempatan seperti ini tidak selalu diberikan oleh Allah kepada hambanya, ya. Hamba-hamba yang dipilih itu saja yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sekali lagi, ini saatnya yang terbaik pada kita, yaitu mari kita mencari keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kesempatan yang baik itu berlalu, kesempatan yang mulia itu berlalu tanpa kita beramal atau menjalankan kebaikan-kebaikan. Yang selanjutnya, keistimewaan Lailatul Qadar itu disampaikan di dalam beberapa penjelasan, yaitu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Saking istimewanya malam itu sampai para malaikat-malaikat itu turun dari langit dunia. Warruhu fiha, dan didampingi oleh penghulu malaikat, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril memimpin para malaikat untuk turun dari langit dunia. Disampaikan di beberapa hadis, jumlah malaikat yang turun dari langit dunia itu ribuan, seperti kerikil-kerikil yang disebar di sana sini. Kemudian penghulu malaikat atau pimpinan malaikat, malaikat Jibril itu memimpin. Nah, tujuannya apa? Malaikat turun dari langit dunia itu. Pertama, para malaikat itu ingin mendengarkan bacaan-bacaan kalamullah, bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi kalau kita panjenengan sedang bertadarus Al-Quran, kemudian itu kok pas malam Lailatul Qadar, Masya Allah, bacaan-bacaan kita itu didengarkan oleh para malaikat. Yang kedua, tujuannya apa para malaikat itu diturunkan di malam itu? Karena malam itu malam kemuliaan, di mana saking mulianya, insya Allah doa hamba-hamba Allah ini mustajabah, dan para malaikat akan mengaminkan doa kita. Coba kita bayangkan, ya, kita berdoa kepada Allah, kemudian ribuan malaikat mengaminkan doa kita, bisa dipastikan doa kita tidak ada batas antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sekali lagi, mari kita gunakan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin kita awali dengan berzikir, memuji, ya, memuji kepada Allah. Kemudian kita istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian kita berdoa kepada Allah atas kebutuhan-kebutuhan kita. Bapak Ibu pendengar RRI Tuban yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, setiap kita pasti diberikan ujian yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang saat ini sedang diuji dengan masalah ekonomi sulit. Ada yang diuji katanya mendidik anak susah. Ada yang diuji keluarganya tidak tenang, saling mencurigai. Itu ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita. Dan kita harus husnudzon. Kenapa kita diberikan ujian oleh Allah? Karena Allah menginginkan kita ini selalu mendekat kepadanya. Kita ini selalu mengingat kepada Allah. Karena dengan mendekat, dengan ingat kepada Allah, banyak berzikir, termasuk tadi membaca Al-Quran itu termasuk berzikir. Insya Allah itu akan menjadikan hati seseorang itu tenang. Ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Kemudian sesuai dengan ujian-ujian yang kita hadapi, Allah menginginkan kita untuk memohon, meminta. Allah itu senang apabila melihat hamba-hambanya ini merasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara hamba yang dicap sebagai hamba yang sombong, itu hamba yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita pastikan, mari kita persiapkan diri kita, ya, kita berburu Lailatul Qadar. Kita gunakan malam itu untuk berdoa kepada Allah. Tidak mungkin apabila Allah menghendaki. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian, aku akan kabulkan setiap doa-doamu. Jangan sampai kita sudah merasa cukup, sudah merasa nggak ada masalah. Jadi sekali lagi, kenapa Allah memberikan ujian yang berbeda-beda? Setiap orang ya berbeda-beda. Itu Allah menginginkan kita mendekat kepada Allah dengan cara berzikir, kemudian dengan cara kita berdoa kepada Allah. Dan waktu yang mustajabah untuk berdoa adalah di saat malam Lailatul Qadar, karena di situ para malaikat itu turun dari langit dunia untuk membantu mengaminkan doa kita. Termasuk di dalam penjelasan beberapa hadis, malam itu adalah malam penentuan takdir tahunan. Jadi di dalam beberapa tafsir itu dijelaskan. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam penentuan takdir selama setahun. Nah, kita gunakan kepada Allah untuk meminta, untuk berdoa. Ya, karena yang bisa merubah tatanan atau takdir itu hanya Allah. Jangan sampai kita itu tidak memohon kepada Allah. Bila perlu kita memohon kepada Allah, ya Allah, andai kata 50.000 tahun yang lalu sudah Engkau catat ya takdir kami dengan kejelekan, dengan musibah, maka rubahlah ya Allah takdir itu menjadi takdir yang baik, menjadi takdir yang membawa kebaikan. Itu keistimewaan malam Lailatul Qadar. Yang selanjutnya, Lailatul Qadar itu merupakan malam ampunan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau memohon ampun kepada Allah. Jadi malam ampunan itu akan diberikan kepada kita
ketika kita memohon, meminta kepada Allah. Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Nabi kita ditanya, wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan apabila saya ini menjumpai Lailatul Qadar? Apabila saya itu bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Rasulullah mengajarkan, wahai Aisyah, cukup engkau memohon ampun kepada Allah dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita akan melanjutkan seperti apa saja ya hal-hal yang bisa kita dapatkan, bagaimana caranya juga supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Kita kembali di dalam masalah kita. Setelah kita tahu keutamaan yang luar biasa pada malam Lailatul Qadar, maka tadi di awal Rasulullah SAW sudah memberikan penjelasan. Bahasanya Rasulullah itu bersungguh-sungguh, bahkan beliau itu setiap mulai masuk 10 akhir, yaitu malam 21, kalau hitungan kita itu besok, beliau itu menjalankan iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf itu intinya yaitu ya tadi membaca Al-Quran, berzikir, berdoa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, tadi disampaikan letak Lailatul Qadar itu di 10 akhir, di malam-malam ganjil. Tapi kalau kita mengamati beberapa pendapat para ulama, mestinya kita tidak hanya melakukan itu di malam-malam ganjil, karena ada perbedaan dalam penentuan puasa saja, ada perbedaan. Ada yang kemarin itu puasanya hari Rabu dan ada hari Kamis. Bisa jadi yang hari Rabu mengatakan besok sudah malam 21, yang satu belum. Untuk itu ya kita optimalkan 10 akhir itu ya dengan sebaik mungkin. Jangan sampai seperti kebiasaan orang-orang, kalau 10 akhir itu entah di tempat yang lain, mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu tidak, itu terlihat sekali masjid-masjid itu kalau sudah akhir Ramadan, ya pertengahan Ramadan, akhir Ramadan itu softnya berkurang. Awalnya 3 soft jadi 2 soft. Itu menunjukkan ketidakfahamannya umat ini terhadap keistimewaan Ramadan. Bahkan seringkali kita melihat itu, terutama anak-anak muda, ya, menggunakan waktu-waktu itu untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, misalkan dibuat hanya sekedar santai-santai, istilah anak muda sekarang ngabuburit, kemudian saking asiknya ngabuburit itu karena di pinggir-pinggir jalan atau kadang di kafe-kafe, sampai kewajibannya itu kadang ditinggalkan. Nah, itu kesalahan kita. Ya, seorang muslim itu ya harus menggunakan waktu-waktu yang terbaik. Karena apa? Dia tidak tahu kapan, di mana akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang muslim itu harus selalu menggunakan waktunya untuk kebaikan. Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk ciri bagusnya Islam seseorang
yaitu meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Untuk itu di antara tip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mari ya kita song-song, kita optimalkan ibadah kita Ramadan di tahun ini, terutama di penghujung Ramadan ini, dengan benar-benar berburu Lailatul Qadar yang tadi keistimewaannya sudah kita sampaikan. Ya, jangan sampai hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak bermanfaat itu tetap kita lakukan. Bila perlu kita mencontoh Rasulullah. Kalau panjenengan diamanai sebagai takmir masjid, hidupkan malam-malam itu. Ya, bila perlu ajak kita bagi waktu di masjid kita itu, misalkan sholat tarawih itu dua bagian untuk istilah Jawanya ngemong jamaah kita tarawih seperti biasa, yaitu setelah adzan isya langsung kira-kira sampai jam 8 atau kurang lebih jam 8. Tapi nanti di jam satunya kita ajak bangun. Untung-untung kalau sejak awal mau diajak untuk iktikaf itu berdiam diri di masjid, ya. Karena apa? Karena kalau iktikaf itu nampaknya lebih ringan daripada kita tidur di rumah. Karena kita sudah punya niat dalam hati, ya, berburu Lailatul Qadar dengan mengoptimalkan ibadah, mengoptimalkan amalan-amalan hubungan kita kepada Allah, itu jauh lebih baik. Tapi kalau memang karena kondisional, kita tidak bisa, paling tidak Rasulullah SAW memberikan cara, yaitu bangunkan keluarga kita. Ingat, kita diberikan waktu oleh Allah tidak selamanya. Tapi ketika kita gunakan 10 akhir itu untuk berburu Lailatul Qadar, ya, dengan kembali kepada Al-Quran yang kita baca, insya Allah setiap ayat yang kita baca awalnya pahalanya hanya 1-5, ini akan dilipat gandakan seperti lebih daripada 1000 bulan. Ya, itu suatu fadilah yang luar biasa. Yang selanjutnya, apabila kita mengerjakan hal-hal yang lain, ya, terutama yang terpenting itu adalah kita istighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di antara keistimewaan Ramadan, sampai Rasulullah mengatakan, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berdiri sholat, ya, pada malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya. Minimal kita sholat isya atau sholat subuh kita di masjid, ya. Lebih utama kalau kita sholat tarawih pas di malam Lailatul Qadar bersama imam dengan sempurna, itu akan menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita. Dan Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampunan dari Tuhanmu, dan waktu yang tepat adalah saat-saat Ramadan. Waktu yang lebih tepat lagi yaitu di saat malam Lailatul Qadar yang tadi kita jelaskan. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan setelah kita memohon ampunan, mintalah supaya kamu dimasukkan ke surganya. Karena surga itu diciptakan oleh Allah seluas langit dan bumi, dan dijanjikan yang memasuki surga itu orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Ramadan kali ini benar-benar bisa membawa perubahan
pada diri kita, semakin kuat keimanan kita, semakin semangat amal ibadah kita, akhirnya kita menjadi orang yang bertakwa. Puncaknya kita dipertemukan oleh Allah di surganya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya barangkali kita kembalikan ke Mbak Peniat. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaiannya di pagi hari ini terkait dengan tema kita berburu kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Masih ada beberapa waktu pendengar untuk Anda yang ingin bergabung pada pagi hari ini. Anda bisa berinteraksi melalui telepon di 0356 8834 756 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0851 9626 4186. Ustadz, ini kalau kita mengulik atau membahas tentang malam Lailatul Qadar, ini kan di 10 terakhir yang insya Allah akan hadir seperti itu ya, dan bagaimana kita menyambut ini nantinya juga bagaimana kita akan berjumpa seperti itu. Nah, kalau malam Lailatul Qadar ini benar-benar hadir seperti itu di 10 malam terakhir, ada beberapa orang yang masih merasa ibadahnya ini belum sempurna Ustadz, belum khusyuk tentunya juga. Apakah dengan ibadah-ibadah yang sederhana kita tetap punya kesempatan untuk meraih malam Lailatul Qadar, atau ini hanya untuk orang-orang yang lebih bersungguh-sungguh lagi Ustadz? Terima kasih, itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemurah. Kalau kita sebagai seorang muslim beriman kepada Allah, ya, kita tetap akan diberikan pahala oleh Allah dari ibadah kita. Makanya tadi kita sampaikan minimal kita sholat isya, sholat subuh itu tetap mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tapi di sini ya tentunya beda. Orang-orang yang punya niat, orang-orang yang bersungguh-sungguh ya itu dengan yang biasa-biasa saja. Karena memang surga pun tingkatannya berbeda-beda. Ada yang tingkatannya rendah, ada yang tinggi. Untuk itu tetap karena Allah itu Maha Pemurah, bagi orang-orang mukmin yang menjalankan ibadah biasa-biasa tetap mendapatkan pahala dari Allah yang berlipat ganda. Tapi bagi kita memupuk semangat berburu Lailatul Qadar itu jauh lebih penting. Nah, hal ini supaya memacu semangat kita, ya kalau kita bersama teman-teman itu biasanya lebih semangat. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita supaya ikut iktikaf. Paling tidak kalau kita seluruhnya 10 hari tidak mampu, paling tidak di malam-malamnya. Ya kita ajak anak-anak kita, istri kita carikan tempat yang tidak bercampur laki perempuan, yang bisa menghadirkan semangat. Karena apa? Kondisi lingkungan itu berpengaruh. Ya, dengan menawi datang Masjidil Haram itu lebih beda lagi. Kita itu capek, kita itu kadang-kadang sakit tidak terasa. Karena apa? Di situ kita melihat pemandangan betapa banyak orang-orang yang menginginkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar, sampai walaupun jam 1, jam 2 itu berdesak-desakan untuk mendapatkan itu. Jadi jawabannya tetap kita mendapatkan pahala dari setiap amal kita, tapi tentunya kalau kita memperjuangkan dengan kesungguhan, insya Allah pahalanya lebih besar. Dan tadi keutamaan doa kita, istighfar kita lebih menjamin untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi
tentu tetap mendapatkan, namun mungkin porsinya seperti itu ya Ustadz ya. Seperti kalau misalkan kita analogikan di dunia juga, kalau kita ingin lebih bersungguh-sungguh ketika mengejar sesuatu, nanti hasilnya akan lebih banyak seperti itu. Jadi sebenarnya tidak apa-apa, kita tidak perlu ragu seperti itu ya Ustadz ya. Namun memang kalau bisa diusahakan lebih semangat lagi seperti itu. Ini sepertinya ada yang bergabung Ustadz. Coba kita, oh ternyata tidak. Ini soalnya sinyalnya sepertinya ada yang ingin bergabung seperti itu, menyala, ternyata tidak masuk seperti itu Ustadz. Nah ini kan kalau tadi kan orang-orang yang merasa belum sempurna ibadahnya. Kemudian apakah ada tanda-tanda untuk yang menjumpai malam Lailatul Qadar itu Ustadz? Perubahan-perubahan yang terlihat dalam kehidupan setelah Ramadan mungkin Ustaz? Iya, betul sekali. Jadi Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya. Kalau Rasulullah mengatakan untuk mencari di malam-malam ganjil. Nah itu diantara tanda-tandanya yaitu malam-malam ganjil itu bisa malam 21, 23, 25, 27. Tapi sekarang ini umat ini kan berbeda. Jadi mending kita mengoptimalkan di 10 akhir. Nah kemudian tanda-tanda setelahnya Lailatul Qadar itu biasanya kalau selesai Lailatul Qadar itu suasana alam dunia ini berbeda. Jadi matahari itu tetap bersinar walaupun sudah agak tinggi gitu, tapi tidak panas, tetap terasa sejuk ya. Sampai dulu itu waktu kita di pesantren itu kalau ikut iktikaf, itu mengamati lihat matahari. Nah itu karena memang ada tanda-tanda seperti itu. Yang jelas malam Lailatul Qadar itu ya terjadi memang berbeda-beda. Ada kadang dulu pernah waktu hujan juga pernah. Kemudian intinya di siang hari tadi disampaikan oleh beberapa ulama itu suasana kehidupan itu semacam tenang, damai, mataharinya walaupun sudah di atas jam 7 itu tidak panas. Itu menandakan tanda-tanda Lailatul Qadar. Nah, kepada yang mendapatkannya tentunya ada perbedaan sikap, perbedaan perilaku. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu jelas dia itu ada perubahan lebih dekat kepada Allah, lebih sabar dalam menghadapi segala macam ujian ya. Akhirnya dia akan menghadapi kehidupan ini dengan memberikan jawaban-jawaban yang terbaik. Jadi perubahan itu walaupun secara zahir tidak nampak, tapi orangnya bisa merasakan. Setelah Ramadan, amalan-amalan Ramadan ya itu tetap dijalankan, tidak ditinggalkan semuanya. Itu diantara tanda-tanda orang yang mendapatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar. Berarti hari usai malam Lailatul Qadar ini bisa dirasakan semua orang seperti itu ya Ustaz ya. Insya Allah. Alam juga memberikan tanda-tandanya. Bahkan hadirnya Lailatul Qadar ini juga diberitahukan, bukan hanya kita merasakan kemudian kita mengejar, tapi kita bisa melihat secara langsung, tapi dengan penuh kepekaan seperti itu. Kalau kepekaan kita kurang terhadap kondisi alamnya ya mungkin kita akan melewatkannya seperti itu pendengar ya. Namun yang pasti ya, kita di 10 malam terakhir ini mari untuk bisa meningkatkan ibadah kita seperti itu untuk menyambut dan berburu keberkahan di Lailatul Qadar. Saat ini sudah hampir menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Boleh disampaikan pesan untuk pendengar Ustaz
agar tidak menyia-nyiakan kesempatan besar di 10 malam terakhir. Terima kasih pendengar RRI yang insya Allah selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita sampaikan tadi, waktu-waktu terbaik itu tidak seterusnya diberikan Allah kepada kita. Kita lihat sekeliling kita, kadang-kadang saudara kita satu masjid itu umurnya lebih muda, tapi dipanggil Allah lebih dulu, ya, dipanggil Allah entah itu dengan sakit atau dengan yang lain. Nah, kita itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berjumpa dengan Ramadan ini, dan tidak ada jaminan di tahun mendatang masih bisa ketemu seperti ini. Untuk itu mari sekali lagi kita optimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan segala kesungguhan. Jelas kiri kanan kita pada hari-hari seperti ini banyak godaan-godaan, terutama ibu-ibu ya sibuk memikirkan untuk pakaian, untuk yang lain-lain, kebutuhan keluarga. Mari kita batasi hal-hal seperti itu, tapi kita fokus di 10 akhir Ramadan ini, kita benar-benar mengisinya dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, dengan memohon, berdoa kepada Allah atas segala kebutuhan kita. Kalau memang panjenengan sudah merasa, saya sudah merasa cukup, sepuh, paling tidak kita berdoa untuk generasi kita mendatang, untuk anak-anak kita, untuk generasi kita yang tantangannya ke depan jauh lebih sulit daripada tantangan di zaman sekarang ini. Untuk itu diantara tipnya ya, supaya keluarga kita tidak bosan, kita carilah masjid-masjid di kota-kota itu yang menghidupkan malam-malam 10 akhir di bulan suci Ramadan. Kalau dulu saya itu ngomong keluarga itu sampai terus terang kadang kita ajak ke Namiroh. Ke Namiroh itu kalau malam-malam ganjil itu ke sana supaya semua lebih semangat. Jadi misalkan kok kita di rumah hanya melihat musola, kita berangkat di masjid-masjid yang di Tuban itu insya Allah sudah banyak. Kemarin yang kita dikasih informasi yang mengadakan iktikaf, menyiapkan untuk makan sahur, berbuka, itu sudah banyak termasuk di masjid kita. Nah, masjid-masjid itu kita hadiri. Kita ajak anak-anak kita untuk menumbuhkan kebersamaan, untuk meraih kebahagiaan di malam-malam itu. Mudah-mudahan perjuangan kita, kesungguhan kita untuk mendapatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar Allah berikan, sehingga umur kita berkah, dan ketika kita kembali kepada Allah, kita mendapatkan ampunan dari setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa lalu, sehingga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali dengan membawa jiwa yang bersih menghadap kepadanya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Terima kasih kesempatannya. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah kita semua. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaiannya di pagi hari ini terkait tema kita berburu kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Malam yang mungkin datangnya tanpa kita sadari pendengar, namun selalu menunggu hati-hati yang bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar, untuk menyambut kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Dan semoga Allah mempertemukan kita semua dengan malam Lailatul Qadar, mengampuni dosa-dosa kita, dan menerima setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti Warta Pagi bersama program Sabtu RRI Surabaya.